Kemudian kita kembali lagi ke hadis ya, yang mirip dengan hadis pertama, yaitu hadis nomor 290, masih berhubungan dengan masalah bagaimana istri tidak boleh menolak panggilan suami ya. Dari Abi Talq bin Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu zawjatahu li hajatihi fata'tihi wa in kanat 'ala at-tannur." Falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur. Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk melayani hajatnya, maka hendaklah sang istri memenuhinya meskipun dia sedang berada di depan tungku. Hadis ini riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i, juga At-Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Kalau tadi sebelumnya itu hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini masih sama dengan hadis-hadis yang sebelumnya, 287 tadi ya, 288, ya, sebenarnya ini sama semua, maknanya kurang lebih sama, yaitu bagaimana kalau hajat suami atau suami sedang di rumah, maka istri sibuk dengan suaminya. Yang dimaksud juga di sini dengan di depan tungku adalah mungkin dia lagi masak ya, atau dia mungkin nyalakan api untuk menghangatkan rumah. Pekerjaan yang penting kan, api itu kalau ditinggalkan bisa berbahaya ya. Tapi Nabi SAW mengatakan kalau seorang suami panggil istrinya sementara dia di depan tungku, tetap harus dia datang. Padamkan, dia tinggalkan untuk suaminya. Ya. Ini sama tadi dengan pentingnya memperhatikan kedudukan suami ya. Kemudian juga hadis selanjutnya 291 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Hadis ini riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Artinya seandainya saya diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, pasti sudah aku atau saya perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Jadi saking agungnya hak suami itu sampai seperti itu. Sujud itu kan adalah luar biasa ya, bentuk tanda kutip sini penghinaan diri. Kita meletakkan dahi kepala kita di tanah. Gitu. Makanya Nabi SAW mengatakan akrabu abdun ila rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya justru pada saat dia sujud. Lalu kalau kita mau pikirkan Allah SWT di langit. Kalau orang berdiri kan justru lebih dekat dengan langit daripada orang yang sedang sujud. Tapi Nabi SAW justru menjelaskan di sini, justru pada saat itu karena dia sedang hinahkan dirinya di hadapan Tuhannya, maka dia sangat dekat dengan Tuhannya pada saat itu. Nah, perbuatan ini teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, kalau seandainya boleh aku diizinkan untuk memerintahkan sujud kepada selain Allah, maka aku akan suruh bukan anak pada orang tua, ya? Bukan hamba sahaya dengan majikannya, bukan bawahan dengan atasannya, bukan orang yang telah dibantu melunasi utangnya dengan orang yang melunasi. Istri pada suami. Ini renungi wahai para muslim. Anda disuruh sujud kalau seandainya boleh sujud kepada selain Allah. Ini bahasa agung sekali harus difahami. Ya. Berarti seakan-akan kalau boleh sujud, Anda setiap hari suruh sujud depan suami. Saking tingginya kedudukan suami tersebut. Saya ingatkan kembali, jangan cuma lihat fisik, tapi lihat perintah Allah di situ. Sekarang saya sebagai suami kepada istri saya lihat perintah Allah pada istri saya itu. Bukan lagi melihat dianya. Maka saya selalu memenuhi kebutuhannya karena memang Allah yang perintahkan saya. Anda juga sebagai istri melihat perintah Allah Subhanahu wa taala pada suami Anda, bukan dianya, tapi bagaimana Allah menggantungkan ridhonya di situ. Begitu juga dengan Anda bakti pada orang tua, bukan melihat orang tuanya, tapi karena perintah Allah. Begitu juga orang tua pada anaknya, bukan karena ada anaknya, tapi karena perintah Allah. Begitu seterusnya. Semuanya ini kita berikan haknya justru karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 292, tentu kita selesaikan insyaAllah sampai hadis 294 ya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Ini hadis yang luar biasa bagi setiap muslimah. Hadis ini hasan riwayat Tirmidzi. Artinya wanita mana saja yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, niscaya dia masuk surga. Kita ambil satu pelajaran di sini, mutiara luar biasa. Makna kalimat ridho. Saya kasih contoh, kalau seandainya ada orang butuh bantuan, dia butuh bantuan, dia butuh dibantu. Kemudian dia bilang misalnya, anak saya sedang sakit, saya butuh untuk biaya dokter 1 juta rupiah.
Kalau Anda memberikan dia bantuan 100.000, 200.000, 500.000, atau bahkan Anda penuhi 1 juta itu. Anda baru membantu dia. Anda belum membuat dia ridho. Bagaimana bisa membuat orang yang sedang butuh bantuan tadi ridho? Anda cari tahu, tinggal di mana Bu, tinggal di mana Pak, rumahnya di mana, anaknya ada berapa. Anda datang ke rumahnya, dilihat rumahnya bocor, Anda perbaiki, anak-anaknya yang tidak sekolah, Anda sekolahkan semua. Anda berikan dia pekerjaan, misalnya kalau dia laki-laki, atau Anda targetkan setiap bulan dapat sumbangan sehingga mereka bisa hidup, terpenuhi semua kebutuhannya. Nah, di situ namanya dia ridho. Jadi itu kayak orang yang sudah tidak tahu mau bicara apa lagi gitu loh. Karena sudah luar biasa jasanya. Perhatikan kata Nabi SAW, wanita mana saja yang meninggal dunia pada saat ibu mati, dan itu ajal pasti akan datang, dalam keadaan suaminya ridho kepadanya. Merasa sudah nggak tahu harus bicara apa lagi, karena istrinya ini begitu masuk rumah suaminya semuanya kebahagiaan, kegembiraan, wangi, cantik, pelayanan, segala macam luar biasa. Suaminya sampai keluar rumah itu merasa rindu ingin balik ke rumah, masakannya enak, rumahnya bersih, badannya wangi, segala macam hal lah, gitu kan. Yang mungkin semua wanita bisa lakukan, tapi syaitan biasa menggoda mereka untuk merusak itu. Kemudian dia meninggal, suaminya ridho, merasa kehilangan. Apa kata Nabi SAW? Balasannya apa wahai muslimah? Dakhalatil jannah. Dia pasti masuk surga. Masuk surga balasannya wahai muslimah. Ini luar biasa. Ya. Berarti kalau kita berikan pemahaman supaya lebih jelas lagi. Jangan sampai Anda meninggal sementara suami Anda justru merasa bersyukur. Begitu Anda mati, Alhamdulillah dia mati. Kenapa? Selama hidup rewel sekali. Mulutnya cerewet. Suka cari kesalahan orang. Tuntutannya banyak. Segala macam hal. Yang justru bertolak belakang dengan ridho. Keridhoan suami itu nomor 1. Ridho Allah ada di situ. Ya, dijamin masuk surga. Itu luar biasa. Jadi coba cari keridhoan itu teman-teman sekalian. Kemas baik-baik suami Anda di rumah itu. Jangan lagi lihat fisiknya. Tapi perintah Allah di orang ini. Saya cuma tugas sampai saya meninggal, maka saya akan masuk surga. Apa susahnya? Duduk minum kopi bersama, ngobrol bersama, pijitin kalau lagi duduk. Apa saja dia butuh, oke penuhi selama bukan haram. Kalau haram jangan Anda ikuti. Karena kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, walaupun itu kewajiban Allah bebankan, kayak anak pada orang tua atau istri pada suaminya. Padahal yang berbau maksiat kepada Allah. Dalam hadis yang lain, la ta'ata illa fi ma'ruf. Tidak ada ketaatan kecuali pada yang dibolehkan dalam agama. Jadi selama itu dibolehkan, taati. Kalau selama itu dilarang, jangan ikuti. Ya, ini penting sekali. Mudah-mudahan pesan ini sampai ke setiap muslimah. Saya berharap bisa meraih pahala Anda dulu. Ya, kalau Anda sampaikan. Berubahlah menjadi sosok wanita yang merendah, yang penuh kasih sayang, yang selalu membuat suaminya rindu dengan dia karena kelembutannya, karena wanginya, karena kesantunannya, karena luar biasa. Suami merasa dia betul-betul bagian dari hidupnya. Dan itu dibutuhkan. Karena kami ini laki-laki sudah capek di luar rumah. Masuk rumah dalam kondisi tenang. Tapi kalau begitu datang Anda sudah matanya melotot. Sudah banyak pertanyaan ini. Sudah sangka buruk. Sudah segala macam. Makanan tidak ada. Rumah kotor. Dia juga tidak mau melayani. Luar biasa. Tentu jawabannya ini berarti arahnya ke neraka. Kalau tadi kan arahnya ke surga. Ya. Muhasabah teman-teman sekalian.